Selamat datang di channel Orek-Orek 87, tempat berbagi solusi dan pengalaman. Setelah kemarin saya sempat upload mengenai membeli PSP di marketplace dengan harga yang sangat murah, kali ini kita akan coba membahas lagi mengenai PSP. Namun di sini saya akan coba memberikan peringatan kepada sobat-sobat semua yang mau membeli PSP di marketplace dengan keadaan baru. Sebenarnya untuk PSP sendiri sudah discontinue atau sudah tidak produksi lagi secara resmi. Yang kebanyakan yang dijual dengan kondisi baru di marketplace itu adalah refurbished atau yang didaur ulang. Tapi di video ini saya akan coba memperlihatkan kepada sobat apakah tipe yang dijual sama seller sesuai dengan motherboard atau dengan mesin yang ada di PSP ini. Karena udah hampir beberapa kali saya menemukan PSP dengan keterangan PSP atau di stikernya PSP 3000, setelah saya bongkar ternyata di bagian motherboardnya itu adalah PSP 2000 ya. Dan banyak banget untuk tipe PSP yang 3006 seperti yang saya pegang ini. Nah, ini adalah PSP 3006. Dan berdasarkan laporan yang punya juga bahwa ini dibeli di marketplace, di salah satu marketplace yang ada di Indonesia tentunya. Nah, ini dia beli di marketplace dengan keterangan bahwa ini PSP 3000 dan harganya juga harga PSP 3000 ya. Oke sob, langsung aja ke inti bahasan kali ini. Dan posisi PSP ini sudah saya bongkar karena ini PSP dikirimkan untuk diservis dalam keadaan mati total. Nah, untuk kode bisa sobat lihat, ini adalah tipe PSP 3006. Dan yang saya heran ketika saya buka pas bagian tutup LCD-nya atau casing depannya, sobat bisa perhatikan untuk analog udah terlihat untuk tipe PSP 2000. Sedangkan untuk LCD ini, karena saya sudah biasa bongkar dan servis, ini PSP untuk LCD-nya untuk PSP seri 2000. Terus di depannya juga sudah kelihatan kalau saya bahwa ini adalah mesin dan bagian tombol atau LCD dan lain-lain ini adalah PSP 2000. Sedangkan untuk stiker yang tertera itu adalah PSP 3006. Sobat bisa bayangkan kalau kita beli di marketplace, modal dengan hanya mengganti stiker dan casing, dikasih mesin yang 2000, tapi dengan harga PSP 3000. Menurut saya sih lumayan merugikan para pembeli ya. Apalagi sobat bisa perhatikan harga-harga yang tertera di marketplace. Bisa saya tampilkan harga-harganya seperti berikut ini. Nah, ini kan angkanya di kisaran 1 juta lebih ya. Lumayan cukup jauh ketika sobat membeli PSP yang 2000 dan mesinnya juga PSP 2000 itu ya sekitar 600 ribuan. Kurang lebihnya segitu harganya, tergantung toko yang jual juga, tapi tidak nyampe 1 jutaan lah kalau yang 2000 ya. Dan kondisi seperti ini sudah lama banget saya perhatikan dan saya sendiri alami ketika teman saya beli di salah satu sama marketplace dengan dus PSP 3006. Setelah saya cek menggunakan tool, sebenarnya sih gampang banget untuk mengecek keaslian bahwa antara motherboard dan PSP sesuai itu hanya dengan menggunakan tool yang saya akan bagikan nanti di kolom deskripsi. Silahkan sobat bisa download untuk yang punya PSP. Dan
Bisa minta juga untuk sellernya menunjukkan bukti bahwa motherboardnya sesuai dengan stiker yang terpasang di PSP-nya. Nah, sobat bisa perhatikan, saya akan memperlihatkan untuk aplikasi yang bisa menampilkan kode dari TA atau dari motherboardnya, dan nama aplikasinya adalah PSP Indent, atau untuk mengidentifikasi apakah motherboard yang digunakan atau versi berapa PSP ini menggunakan PSP Indent. Cara pakainya sih gampang banget, ini tinggal kita masukkan ke memori. Untuk tool atau aplikasi PSP Indent ini sudah terbaca seperti ini. Kita tinggal sama seperti play game, kita tinggal pilih X atau O tergantung dari PSP-nya. Setelah terbuka, sobat perhatikan untuk bagian dari keterangan motherboard yang digunakan. Ini adalah TA088 versi 1 atau versi 2. Yang paling penting sobat harus perhatikan di motherboard modelnya. Nah, ini adalah TA088 versi 1. Itulah yang sobat harus minta sebelum sobat memutuskan untuk membeli di seller manapun yang ada di marketplace di seluruh Indonesia. Silakan minta foto untuk motherboard model yang seperti ini nih. Ini adalah TA088, berarti ini PSP 2000. Untuk PSP 3000 itu dimulai dari TA090 ya. Di bagian video ini saya akan coba meyakinkan kepada yang punya PSP ini bahwa PSP yang katanya PSP 3006 atau PSP 3000 itu tidak sesuai dengan apa yang disebutkan sellernya. Nah, ini untuk LCD juga, LCD yang 2000 kodenya ada di atas, itu menandakan kode untuk seri berapa. Dan untuk fleksibel juga sobat bisa perhatikan, ini untuk fleksibel LCD 2000 sama dengan yang kemarin saya dapat dari yang Tokopedia. Saya belum apa-apain untuk yang warna belakangnya atau casing belakangnya warna putih. Nah, ini saya coba cabut dulu untuk bagian LCD, kita samakan antara yang benar-benar PSP 2000 dan yang ngaku-ngaku PSP 3000 tapi sebenarnya adalah mesinnya atau LCD-nya PSP 2000. Kita coba bandingkan untuk melihat adakah perbedaannya atau sama aja. Nah, ini untuk kode PSP-nya 2006 yang warna tutup atau casing belakangnya putih ya. Nah, kita ambil kedua LCD ini, sobat juga bisa perhatikan. Di sini saya perlihatkan sejelas-jelasnya dan saya tidak ada unsur apapun untuk membuat video ini supaya sobat lebih hati-hati aja, supaya tidak tertipu membeli PSP yang dengan keadaan mahal tapi tidak sesuai dengan yang didapatkan ya. Nah, coba perhatikan dari LCD-nya. Kita sih coba lihat yang atas aja ya. Kode atas itu adalah kode untuk PSP berapa LCD ini digunakan. Sobat bisa lihat juga apakah kodenya ada yang beda, kode depan atau kode belakang. Ternyata setelah dilihat sama aja ya. Ini benar-benar untuk PSP 2000. Nanti saya akan lanjut bongkar untuk motherboard yang ada di PSP yang katanya 3006. Apakah dia TA-nya TA095? Kalau TA095 sih ya emang benar itu PSP 3000 ya. Tapi kalau LCD-nya aja udah LCD 2000, ya kemungkinan besar untuk motherboard juga ini motherboard yang PSP 2000. Di sisi sebelah belakang lah untuk meyakinkan 100% bahwa ini adalah PSP 2000. Sobat bisa perhatikan juga dari CMOS yang digunakan, itu adalah CMOS PSP
2000. Dan nah ini nih sobat juga bisa langsung cek ini di penutup yang ini tulisannya apakah TA-nya sama. TA-nya adalah TA 088 ya. Jadi ini adalah PSP 2006. Ya sama persis dengan yang saya beli di Tokopedia dan sempat dites juga tadi menggunakan tool, itu keterangannya sama, adalah TA 088. Nah, sobat juga bisa lihat di bagian depan. Ini kode depannya adalah TA 088. Jadi dengan berat hati saya memberitahukan kepada yang punya PSP ini bahwa Anda telah dibohongi sama penjual dari PSP ini dan tidak ada kejujuran dalam transaksi jual belinya. Jadi antara penjual dan pembeli seharusnya tidak ada yang dirugikan. Seharusnya yang namanya jual beli itu kan harus sesuai ya. Kalau A ya A, kalau B ya B, biar ijab kabulnya juga sah. Nah kalau ini kan nggak sah, dia menjual barang dengan keterangan PSP 3006 tapi yang diberikan adalah PSP 2000. Ini urusannya udah bukan urusan dunia lagi ya. Kalau di Islam sih udah berhubungan dengan hari akhir nanti. Oke, dan ini untuk meyakinkan juga kepada yang punya nih PSP yang benar-benar PSP 2000. Ini adalah yang warna putih, belum saya bongkar juga. Jadi sobat bisa perhatikan juga. Di sini tidak ada unsur apapun, saya hanya menjelaskan yang sejelas-jelasnya supaya sobat yang mau membeli PSP dengan keadaan baru tidak tertipu atau tidak merasa dibohongi. Nah ini untuk TA-nya sama. Ini PSP yang dibeli di Tokopedia ya. Oke, nah saya coba perlihatkan TA 088 sama berarti ya. Seperti itu sob untuk penjelasan mengenai PSP ini. Terima kasih telah mengikuti video yang panjang ini. Untuk durasinya mohon maaf karena emang harus jelas dan detail supaya sobat juga tidak keliru dalam membeli PSP yang banyak beredar di marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Hampir semuanya marketplace di Indonesia tuh ada yang jual PSP yang saya tunjukkan seperti ini ya. Jadi lebih hati-hati dalam memilih atau memutuskan untuk membeli barang yang refurbished atau yang daur ulang. Silahkan sobat minta lagi untuk yang tadi saya sebutkan, yaitu mengenai TA berapa dan keterangan PSP-nya menggunakan tool PSP Ident ya. Jadi seperti itu dulu sob untuk penjelasan ini. Mudah-mudahan videonya ada manfaat buat sobat-sobat semua yang mau memutuskan membeli PSP. Iwan undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.